Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad khataman nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah, kita melanjutkan kajian kitab Taqriratus Sadidah yang dikarang oleh Sayyid Hasan bin Ahmad Al-Kaf. Dan kita di pembahasan tentang masalah kesunahan-kesunahan yang kemarin ya, kita bahas tentang masalah kesunahan-kesunahan istinja. Kemudian sekarang kita membahas tentang masalah adab qadha'il hajah fil makanil muaddi li qadha'il hajah. Tentang adab buang hajat di tempat yang memang ditempatkan untuk buang hajat umum, kayak toilet yang memang digunakan untuk buang hajat. Nah, ini adab-adabnya seperti apa? Jadi ada dua macam sebetulnya. Yang satu adab ketika buang air kecil atau buang air besar di tempat yang sudah disediakan untuk itu. Yang kedua, buang air besar atau buang air kecil di tempat yang tidak umum atau bukan yang disediakan, seperti kayak di padang pasir mungkin atau yang di mana gitu. Nah, sekarang adab yang di toilet. Yang pertama lubsun na'lain, memakai sandal. Jadi memakai sandalnya, adabnya memakai sandal. Kemudian di samping untuk mencegah was-was, ya kadang-kadang orang untuk masuk ke toilet nanti ada was-wasnya atau apa. Di samping itu juga katanya dikatakan dalam satu riwayat mencegah setan masuk, karena setan masuk melalui kaki dan melalui kepala. Yang kedua satru ra's, menutup kepala, memakai kopiah atau bahkan memakai anduk ditutupkan gini juga boleh. Kemudian yang ketiga adzikru inda dukhul. Bismillah Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith wa minar rijsin najis. Dan yang ketiga adalah membaca doa waktu masuk, tapi bukan di dalam. Baca doanya itu ketika mau masuk. Ya, bukan di dalam. Di luar mau masuk membaca doa Bismillah Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith wa minar rijsin najis, itu di luar mau masuk. Dan itu sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Kemudian yang keempat taqdimu yasarihi inda dukhul, melangkahkan kaki kiri ketika masuk ke dalam toilet. Melangkahkan kaki kirinya. Kemudian wa taqdimu yaminihi indal khul. Dan sekarang ada pertanyaan. Ada orang yang kamar mandinya itu gede. Ya, kayak kamar mandi kuno zaman-zaman Belanda itu kamar gede-gede. Terus ada tempat khusus untuk toiletnya itu di pojokan, agak jauh. Ya, untuk toiletnya sendiri, untuk WC-nya itu agak jauh. Kayak di Tanjung. Masuk ke toiletnya ini kaki kiri, dan ketika dia melangkah ke WC-nya itu juga kaki kiri. Jadi 2 kali kaki kiri ya kalau di dalam itu. Itu sunahnya. Kemudian wa taqdimu yaminihi indal khuruj, dan mengutamakan mendahulukan kanan ketika keluar. Ya, ketika keluar mengutamakan yang kanan. Begitu juga tadi ya, keluar dari WC-nya itu atau berdiri dari WC-nya melangkah kakinya itu dengan kaki kanan dulu. Begitu juga nanti keluar dari toiletnya juga kaki kanan. Itu sunnahnya. Kemudian yang keenam, ada muhamli dzikrillahi au kulli mu'azzamin kasmin nabi wa mithlul kutubil ilmiyah wa asma'ul ulama fa in saha wa adkhalaha wa amkanahu an yakhruja kharaja wa amma idza lam yastati dhamma ala dzalika syai' bi yadihi au satarahu bi syai'in ka idkhalihi fil jaib. Yang keenam, adab masuk kamar kecil adalah tidak membawa apapun yang ada nama Allah atau nama apapun yang dimuliakan. Ya, membawa nama-nama yang dimuliakan seperti nama Nabi, termasuk juga nama-nama malaikat, nama-nama orang soleh,
kecuali kalau misalkan kita tidak bisa ninggal di luar. Wa mithlul kutub ilmiah, dan juga kitab-kitab, ya, kitab-kitab fikih, tasawuf, wa asmaul ulama, dan nama-nama ulama. Apabila lupa, kemudian kalau dia lupa dan dia masuk, masih memungkinkan dia keluar untuk naruh di luar, maka dia keluar untuk naruh di luar. Tapi kalau tidak memungkinkan, maka digenggam dengan tangannya, tangan kanannya, digenggam dengan tangan kanan, atau ditaruh di saku, atau bajunya dilepas, dicendel. Nah, ada yang nanya, kalau HP gimana? HP yang di dalamnya ada Qur'annya. Enggak apa-apa kalau HP. Kalau bawa HP masuk ke toilet dan di HP itu ada Qur'annya, ada aplikasi Qur'annya, itu enggak apa-apa asal aplikasi Qur'an itu tidak dinyalakan. Dan jangan pakai ringtone Quran. Ya kan? Ada kan gitu kan, orang pakai ringtone ayat. Tidak boleh itu. Ya kenapa? Ya karena kalau ada ringtone berarti ada orang ngebel dan segera diangkat. Nah, kalau membaca ayat misalkan bismi langsung diangkat. Ya. Jadi medotno ayat. Jadi medotno ayat untuk ngangkat teleponnya tadi. Kemudian yang ketujuh, adab untuk buang air kecil besar adalah al-julus, duduk. Buang air kecilnya juga duduk, buang air besarnya duduk. Itu kalau memungkinkan. Ada beberapa toilet mungkin tempat buang air kecilnya itu malah harus berdiri. Dan untuk duduk tidak ada. Nah, mau tidak mau kalau seperti itu boleh. Kemudian yang ke-8, alla yatakallam, tidak berbicara. Termasuk juga tidak telepon. Nah, sambil buang air besar mau telepon atau video call. Tidak boleh. Dan tidak adab itu. Kemudian alla yanzura ila sama, tidak boleh melihat ke langit. Adabnya tidak memandang ke langit. Au ila farjihi. Kenapa kok tidak boleh memandang langit? Karena kiblatud doa as-sama. Bukan Allah fis sama ya. Apakah Allah ada di langit? Tidak. Allah tidak ada tempat. Tidak membutuhkan tempat, tidak membutuhkan ruang dan waktu, karena Allah yang menciptakan ruang dan waktu. Loh, kan ada hadis Nabi yang mengatakan ketika ada jariyah ini budak perempuan, datang sama Nabi dan ditanya, "Aina Allah?" Di mana Allah? Maka jariyah itu menjawab, Allah fis sama. Allah di langit. Au kama qala ma'nal hadis. Dikatakan oleh ulama-ulama ahli tauhid bahwa yang dimaksud itu, atau lebih dikenal dengan hadis jariyah, yang dimaksud adalah bukan Allah bertempat di langit, tapi Allah Maha Tinggi. Dan kenapa Nabi menjawabnya seperti itu secara simpel? Karena yang bertanya adalah jariyah yang notabene pada waktu itu jariyah ini terkenal dengan tidak berpendidikan. Nah itu, maka itu pertanyaan jariyah tadi atau budak tadi itu dijawab oleh Nabi dengan kapasitas pemikiran atau daya berpikir orang tersebut. Jadi menjawabnya seperti itu secara simpel. Nah, yang aslinya Allah tidak membutuhkan ruang dan waktu. Allah tidak membutuhkan tempat dimanapun. Allah tidak membutuhkan ruang, tidak membutuhkan waktu, dan lain sebagainya. Kemudian dikatakan, maka itu kalau doa, kiblatul doa as-sama. Kiblatnya doa adalah langit. Kiblatus shalah Ka'bah. Kiblatnya salat adalah dengan Ka'bah. Kemudian au ila farjihi au ila ma yakhruju minhu. Dan juga tidak boleh memandang ke kemaluannya kecuali ada perlu, sakit atau gimana. Au ila ma yakhruju minhu, atau yang keluar, kecuali tadi ya ada perlunya. Melihat oh ternyata dia kurang air, oh warnanya jadi warna kurang keruh atau gimana-gimananya. Jadi ada keperluan medis atau keperluan kesehatan, di situ boleh. Walakin yanzur amamahu, afdal dan sunahnya memandang ke depan. Jadi tidak memandang kemaluannya, tidak memandang apa yang keluar dari dirinya, kotoran itu, dan tidak memandang ke langit, tapi memandang ke depan. Kemudian yang ke-10, al-i'timadu ala rijlihil yusra wa takunul yumna mansubah. Jongkoknya itu, kita menyontohkan apa? Jongkoknya itu kaki kiri, tumit kaki kiri, itu di pantat kita di atas tumit kaki kiri. Pantat kita. Kemudian
kaki kanan kita agak sedikit mengangkat. Jadi posisinya bertumpunya pantat kita ke tumit kaki kiri. Kemudian kaki kanan itu agak sedikit mengangkat. Jadi lebih bertumpunya itu ke bagian kiri dari tubuh kita. Itu afdolnya dan sunnahnya ketika buang air kecil atau buang air besar. Kemudian yang ke-11 al-layab suqa, tidak meludah. Termasuk tidak meludah di kotoran tersebut atau ke tempat kencing kita. Allah yab'atha biyadihi, dan tidak melakukan hal dengan tangan tanpa, maksudnya kayak ya mainan HP mungkin ya, main game atau durinan semprotan. Kemudian yang ke-13 Allah yarfa'a thawbahu hatta yadnuwa minal ardi syai'an fa syai'an. Tidak membuka, adabnya ini ya, tidak membuka sarungnya atau bajunya, celananya, kecuali ketika dia jongkok sambil membuka. Itu afdolnya itu. Atau sarung dia angkat sambil jongkok. Ya, jadi dia angkat sarung ini sambil jongkok. Jadi tidak dibuka langsung walaupun di dalam toilet. Itu adabnya. Berdirinya juga gitu. Ayyus bila thawbahu inda firaghi syai'an fa syai'an qabla intisabihi. Berdirinya juga begitu. Jadi sarungnya itu diturunkan sambil dia berdiri. Setelah dia cebok, kemudian sarungnya diturunkan ke sambil berdiri. Jadi bukan dia berdiri sambil mudoh, enggak. Ya. Itu afdolnya. Yang ke-15, an yastabri'a ay yata'akkad min khuruji baqiyatil bauli al-mawjud fi kasbihi dzakar walahu iddatu kaifiyat minha ayastabri'a bitanahnuhi bi imrari isbi'il yadil yusra as-sababah tahtal qadib. Ya. Yang ke-15 istibra'. Istibra' ini menuntaskan kencing. Karena ada orang-orang yang dia itu ketika dia kencing dan tidak tuntas keluar kencingnya hingga disiksalah dia di barzah. Kenapa? Ya karena sholatnya tidak sah. Orang kalau kencingnya tidak bersih kan sholatnya tidak sah. Jadi harus tuntas dari kencingnya tersebut, kemudian baru dia istinja. Nah, bagaimana cara menuntaskannya? Macam-macam, dengan berdehem, dengan bi'imraril isbi'il yadil yusra. Jadi dengan menjalankan telunjuk tangan kiri di bawah kemaluan tersebut untuk mengeluarkan kencing yang ada di batang kemaluannya. Kemudian binatri salasan bi an yuharrika dzakarahu, dan membersihkan zakarnya dengan menggoyangkan zakarnya tersebut untuk menuntaskan air kencing. Sebab bahaya kalau masih ada air kencing di batang zakarnya ketika dia sudah wudhu selesai semuanya, biasanya keluar ketika rukuk. Ketika rukuk kan nekan lagi, keluar lagi biasanya. Sholatnya batal, najis terusan. Nah, sudah pakaian kita najis, sholat kita batal. Nah. Kemudian yang terakhir an ya'tiya bidu'ail khuruj wa huwa ghufranaka thalathan. Membaca doa ketika keluar, setelah keluar dari kamar kecil. Kalau masih di kamar kecil tidak boleh keluar. Tidak boleh doa kan? Masih di kamar kecil tidak boleh doa. Setelah keluar dari kamar kecil, sunnah mengucapkan doa ghufranaka 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 3 kali. Kemudian alhamdulillahilladzi adzhaba 'annil 'adza wa 'afani. Kemudian alhamdulillahilladzi adzaqani ladzatahu wa abqa fiyya quwwatahu wa adzhaba 'anni adzah. Membaca doanya setelah keluar dari kamar kecil. Sama tadi. Ketika membaca doa ketika masuk, ya sebelum masuk. Ya, sebelum masuk, ketika posisi di luar pintu, dia mengucapkan doa, kemudian baru masuk. Begitu juga ketika dia keluar, setelah dia keluar, baru membaca doa keluar dari kamar kecil. Itu sunnahnya dan adabnya. Nah, kemudian, kalau kita menjalankan kayak yang kemarin ya, kita sudah bahas yang kemarin. Kalau kita mengerjakan adab-adab ini dengan benar, maka lebih mempercepat futuh. Kenapa? Karena kita melakukan adab di tempat yang
kemungkinan besar hampir 100% kita akan sendirian di situ. Nah, ketika kita melakukan amal ibadah sendirian, kemungkinan riyaknya lebih kecil daripada kalau kita melakukan amal ibadah dengan dilihat orang banyak. Walaupun bukan berarti kita lebih baik kalau ibadah sembunyi-sembunyi aja, jangan terang-terangan, takut riyak. Bukan begitu. Justru kalau kita meninggalkan ibadah karena takut riyak, itu juga riyak. Dikatakan oleh ulama tasawuf, tarkul amal li ajrinas bahwa riyak juga. Meninggalkan amal karena manusia juga riyak. Meninggalkan amal karena takut riyak, ini riyak juga. Ya, jadi riyak itu bukan cuma melakukan amal, tapi meninggalkannya juga karena manusia juga termasuk riyak. Ya, insya Allah akan kita lanjut. Yang akan datang, moga-moga bermanfaat bagi kita fid din wa dunya wal akhirah. Wallahu a'lam bishawab. Fatihah billahi fakana fid dunya hadikum salih wa nasafuna sallallahu alaihi wasallam. Nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم بحق الفاتحة وصلاة الفاتحة بركة الفاتحة كما نسأل الله صلى الله عليه وسلم محمد رسول الله الحمد لله رب العالمين.